tahun. Dan jika pelakunya sudah menikah, maka hukum rajam, ya kan? Nah, terus bagaimana kalau yang korban pemerkosaan? Nah, untuk yang korban pemerkosaan ini tidak dikenakan hukum zina. Nah, jika tindakan zina, maka dua pelakunya sama-sama mendapatkan hukum had. Nah, namun dalam pemerkosaan, sang korban ini terbebas dari hukuman. Alasan ini bersangkutan dalam dalil Allah di surah Al-An'am ayat 145 yang artinya barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi si korban mah bebas gitu ya, nggak ada hukuman atau mendapatkan dosa gitu. Imam Malik dalam Al-Mutawatta berpendapat orang yang memperkosa wanita selain dijatuhi hukum had zina juga mendapat sanksi tambahan. Sang pelaku diharuskan membayar mahar kepada wanita. Nah, sementara Imam Abu Hanifah berpendapat pemerkosanya itu hanya mendapatkan had zina aja gitu tanpa membayar mahar gitu. Jadi ada dua pendapat yang beda. Nah, kalau misalkan jika pemerkosaannya ini dibarengi sama tindakan penyiksaan kayak merampas atau segala macam gitu ya, maka hukumannya itu bisa ditambahin. Ada beberapa ulama yang berpendapat tambahan hukuman bagi pemerkosaan yang menyiksa atau merampas harta sesuai dengan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 33 yang artinya itu sesungguhnya hukuman terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi adalah mereka dibunuh atau disalib, dipotong tangan dan kaki mereka dengan bersilang atau dibuang, yaitu keluar daerah. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar. Baik, itu saja yang bisa saya jawab. Azura Rizka, semoga bisa membantu pertanyaan Anda, Azura Rizka. Selanjutnya itu Hasna Marwa Kamila. Baik, kelompok 13, ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Hasna? Silakan di-unmute. Baik, moderator, saya izin menjawab pertanyaan dari Hasna. Baik, Anjani silakan. Ya. Jadi pertanyaan Hasna tadi ada dua ya. Yang pertama yaitu maksud dari kata pemilik kasur. Dari laman yang saya kutip, yang saya baca-baca, yaitu merupakan syarah dari hadis yang artinya bahwa Imam An-Nawawi mengatakan ketika seorang wanita menikah dengan lelaki atau seorang budak wanita menjadi pasangan seorang lelaki, maka wanita tersebut menjadi farash bagi si lelaki. Selanjutnya, lelaki ini disebut pemilik, menjadi firash bagi si lelaki. Selanjutnya, lelaki ini disebut pemilik firash atau kasur. Selama sang wanita menjadi firash atau kasur lelaki, maka setiap anak yang terlahir dari wanita tersebut adalah anaknya. Meskipun bisa jadi ada anak yang tercipta dari hasil yang dilakukan istri selingkuh dengan laki-laki lain. Sedangkan laki-laki selingkuhannya hanya mendapatkan kerugian. Artinya tidak memiliki hak sedikit pun dengan anak hasil perbuatan zinanya dengan istri orang lain. Jadi maksud dari pemilik kasur itu adalah suami sah dari istri. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu apakah edukasi seks bisa menjadi solusi pencegahan zina? Kalau bisa, bagaimana edukasi seks menurut syariat Islam? Kalau menurut saya, edukasi seks itu ya merupakan bisa menjadi salah satu upaya untuk pencegahan zina. Nah, upaya pendidikan seks ini kalau menurut artikel-artikel yang saya baca, itu nanti terbagi menjadi 3 fase. Yaitu yang pertama ada fase persiapan. Nah, upaya persiapan ini sudah dimulai semenjak anak-anak belum balik. Antara lain
Yang pertama yaitu pemisahan tempat tidur anak. Jadi pemisahan tempat tidur anak ini bertujuan agar anak terjauh dari tempat yang di dalamnya dilakukan aktivitas seksual. Selain itu, pemisahan tempat tidur anak laki-laki dengan anak perempuan dapat menghindari anak dari sentuh-sentuhan badan yang dapat menimbulkan rangsangan seksual yang berbahaya. Yang kedua yaitu isti'adzan atau meminta izin. Nah, anjuran isti'adzan ini dilakukan dalam bentuk permintaan izin bagi anak-anak yang belum balik dalam bentuk pemberian toleransi untuk memasuki kamar kedua orang tua. Nah, hukum isti'adzan ini mengandung hikmah luar biasa sebab pemandangan ketika orang tua sedang berhubungan badan apabila terlihat oleh anak-anak yang memasuki usia balik akan sangat membekas dalam pikiran anak dan akan sangat mempengaruhi perkembangan psikologis anak tersebut. Dan ketiga ada toharoh atau bersuci. Jadi anak harus dibiasakan sejak awal untuk menjaga kebersihan dan kesucian alat seksual itu. Dan perlu juga disampaikan resiko yang timbul akibat kecerobohan dalam menjaga alat seksual itu tersendiri. Seorang anak yang telah memperoleh pengajaran mengenai menstruasi dan mimpi basah tersebut tidak akan panik ketika saatnya mengalami hal itu sendiri dan mereka akan menghadapinya dengan tenang. Kemudian memasuki fase remaja, yaitu antara lain ada hitan. Kemudian informasi tentang pola pergaulan laki-laki dan perempuan. Di antaranya yaitu mengenalkan mahram, kemudian mendidik agar selalu menjaga pandangan, mendidik agar tidak melakukan khalwat, kemudian mendidik agar berpakaian sopan dan menjaga auratnya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya nanti agar ditambahkan oleh Ibu dosen. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Anjani. Ya, selanjutnya kepada teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Silakan di-unmute mikrofonnya. Saya izin bertanya. Saya izin bertanya. Ya, Spa, silakan. Perkenalkan, nama saya Asfarul Faida. Saya izin bertanya. Saya pernah mendengar bahwasannya zina merupakan perilaku dan dosa yang turun-menurun. Bagaimana pendapat pemakalah mengenai itu, dan apakah benar pernyataan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Asfar Faida. Baik, Anissa Rahman, bisa dijawab pertanyaan dari Asfar Faida. Silakan di-unmute mikrofonnya. Baik, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Asfa mengenai pertanyaan tersebut. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa dosa zina memang besar, namun pertanyaan tersebut mengenai dosa zina yang turun-menurun itu tidak benar. Karena saya pernah membaca tanggapan Buya Yahya mengenai saya pernah membaca tanggapan Buya Yahya mengenai hal tersebut. Beliau menjelaskan dosa zina memang dosa yang hina. Namun apabila pelaku zina ini melakukan taubat kepada Allah SWT, niscaya akan diampuni. Sebab Allah sudah berjanji akan mengampuni segala macam dosa kecuali dosa syirik atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menegaskan tidak ada urusannya antara dosa zina yang dilakukan orang tua dengan anak. Bahkan anak yang dulunya tahu orang tuanya pernah berzina, derajatnya bisa diangkat dan berkesempatan menjadi kekasih Allah. Jadi anak bisa menjadi seseorang yang soleha, didik yang benar. Ibu sudah bertaubat, tidak ada urusannya kecuali jika belum taubat lalu anak meniru, sehingga dapat disimpulkan mengenai pertanyaan tersebut tidak benar bahwa perilaku dan dosa zina itu sampai
turun menurun. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Saya koordinator. Baik, terima kasih Anissa Rahman. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 10. Semoga apa yang telah dipresentasikan dan apa yang telah ditanya dan dijawab dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya yaitu penambahan materi oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Ade Nailul Huda. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk materi pada hari ini yang sudah sangat baik ya. Dan tadi saya baca dari PPT-nya sangat lengkap sekali. Sudah dijelaskan terkait definisi zina, kemudian ada hadul qazab ya, hukuman untuk orang-orang yang menuduh zina tanpa saksi. Kemudian ada lagi li'an tadi, sampai ada pemilik kasur, nanti akan saya ulas sedikit juga terkait masalah itu ya. Untuk pembahasan pada hari ini terkait zina, ya, ini merupakan masalah yang mungkin bisa dikatakan sudah menjadi masalah yang lumrah ya di kalangan Indonesia ya, di Indonesia atau bahkan mungkin di dunia Islam pun orang sudah terbiasa ya dengan yang namanya zina itu ya. Maka mungkin di Indonesia ini kalau kita lihat di media sosial itu kayaknya zina itu sudah menjadi perbuatan yang lumrah lah. Ada artis-artis yang misalnya mereka hidup tanpa menikah ya, atau punya hubungan yang sangat dekat ya. Kemudian yang hamil di luar nikah pun menjadi hal yang biasa ya. Karena di masyarakat kita itu nggak seperti dulu ya. Kalau dulu itu kalau ada yang hamil di luar nikah itu kayaknya gimana gitu ya, wah gitu, menjadi perbincangan. Tapi kalau sekarang ini sudah biasa sepertinya. Nah itu akibat dari adanya degradasi moral ya, adanya penurunan dari akhlak moral. Nah, tadi sudah cukup lengkap ya, mungkin ada beberapa yang ingin saya tambahkan. Yang pertama terkait dengan definisi zina. Jadi yang definisi yang diambil itu dari jumhur mungkin ya, atau dari satu pendapat dari ulama mazhab ya. Di sini yang perlu diperhatikan ada perbedaan yang terkait dengan zina. Untuk zina sendiri sebenarnya ada macamnya ya, banyak macamnya. Jadi ada zina itu ada zina mata, ada zina tangan, ada zina pikiran ya, ada atau zina hati. Nah, zina-zina ini tidak diwajibkan untuk adanya had ketika dilanggar. Jadi seperti misalnya orang yang berpacaran, kemudian pacarannya kelewatan sampai misalnya berciuman ya, atau berpegangan tangan atau menyentuh hal-hal yang lain, itu adanya dosa zinanya, tapi dia tidak masuk ke dalam hadnya atau tidak masuk ke dalam hukumannya. Tadi kan hukuman zina itu ada dua ya, ada yang muson, ada yang baru muson. Kalau yang sudah menikah maka hukumannya itu adalah dirajam. Adapun yang belum menikah itu hukumannya dicambuk 100 kali dengan diasingkan selama 1 tahun. Nah, yang sekarang kita bahas pada materi ini adalah zina yang ada hadnya, artinya yang sampai terjadi hubungan seksual, dan ini ada dari definisinya ada perbedaan ya. Yang pertama Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang dimaksud dengan zina itu adalah masuknya ujung kemaluan laki-laki meskipun hanya sebagian. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i berdasarkan definisi ya, seorang yang menyentuh bersentuhan antara kelamin laki-laki dengan kelamin perempuan itu sudah bisa dianggap sebagai perzinahan ya. Jadi meskipun tidak masuk seluruhnya, misalnya hanya sedikit, ujungnya aja masuk, ya itu sudah dianggap sebagai perzinahan. Ini berbeda dengan mazhab Hambali. Kalau mazhab Hambali mengatakan hilangnya hasyafah. Jadi sampai tenggelam, sampai habis ya, kemaluan laki-laki itu masuk ke dalam vagina perempuan. Nah, ke dalam salah satu dari 2 lubang perempuan. Jadi kalau dari definisi jumhur ya, selain mazhab Hambali, itu hanya menyebutkan farj saja. Farj itu kemaluan yang depan. Tapi kalau Hambali di sini memasukkan 2 lubang, baik di depan maupun di belakang itu sudah dianggap sebagai perzinahan. Nah, definisi ini menjadi penting. Kenapa? Karena nanti kaitannya dengan banyak hal ya, diantaranya dengan saksi dari perzinahan. Kan kalau orang itu baru bisa dihad kalau
Yang pertama ada pengakuan dari dirinya. Pengakuan itu adalah hal yang paling kuat ya. Jadi sangat sangat kuat pengakuan itu untuk dijadikan bukti atau alasan seseorang itu dihad zina. Ya. Kemudian yang kedua itu saksi, 4 orang laki-laki. Ya, kalau tidak mencakupi saksinya, ya maka dia bisa terkena had zina. Ya, kenapa? Karena had zina, had qazab ya. Jadi menuduh orang lain berzina tanpa adanya 4 orang saksi laki-laki. Atau kalau perempuan, 1 laki-laki setara dengan 2 orang perempuan. Jadi harus betul-betul si saksi ini melihat apakah kalau kita pakai yang hambali ya, apakah penis laki-laki itu masuk seluruhnya ke dalam farid perempuan atau tidak. Atau kalau kita Syafi'i, apakah kelihatan itu masuk meskipun cuma sebagian ya, atau sedikit kelamin laki-laki ke faridnya perempuan. Jadi kalau misalnya ada orang melihat orang di semak-semak misalnya, dia atraksi atau melakukan kegiatan seperti orang yang berhubungan seksual gitu ya, tapi nggak lihat secara jelas masuk atau enggak, itu tidak bisa dijadikan bukti ya dari perzinahan. Malah orang yang menuduhkan itu bisa dapat haddul qazab. Seperti misalnya kasusnya Li'an itu kan, Li'an itu kan ada seorang sahabat ya yang dia menyaksikan istrinya itu berzina, tapi dia nggak punya saksi yang lain gitu ya. Jadi ketika dia mengadu kepada Rasulullah, kata Nabi, 4 orang saksi atau kamu kena haddul qazab. Kata orang laki-laki tersebut, wahai Rasulullah, apakah misalnya seorang melihat keluarganya, istrinya berzina, ya mana sempat dia memanggil orang lain, pasti kan langsung marah gitu ya. Akhirnya kemudian turunlah ayat yang membimbing untuk namanya li'an ya. Menyebutkan sebanyak 4 kali bahwa dia betul-betul orang yang benar. Kemudian yang kelima, wal khamis itu anna la'natullahi alaiha in kana minal kazibin. Yang kelima, dia bersaksi ya, kalau saya termasuk orang-orang yang kazibin, berdusta, maka saya berhak mendapatkan li'an. Makanya disebutnya sumpahnya sumpah li'an. Ya, jadi 5. Nah itu kalau sudah seperti itu, maka nanti terjadinya fasakh ya. Jadi sudah tidak bisa lagi menikah ya, atau balik itu sudah tidak bisa. Jadi seperti orang bertalak 3 li'an ini. Nah, itu pentingnya definisi tadi. Jadi harus dijelaskan ya, kita ambil definisi yang mana. Kalau kita Syafi'i berarti kita ambil yang mau sedikit, mau banyak. Kalau sudah nempel, masuk, itu sudah masuk ke dalam perzinahan. Nah, kemudian di sini, di dalam fikih Ihsan Mu'adilat itu ada beberapa syarat ya, seseorang itu dianggap sebagai pezina yang mendapatkan haddul qazab. Ini mungkin nanti ada beberapa pertanyaan ya, atau pertanyaan yang ada jawabannya di sini. Seperti misalnya, bagaimana kalau kita di Indonesia tidak menerapkan syariat Islam, ya tidak ada had. Apakah misalnya orang yang berzina itu tetap harus dirajam atau tidak? Ini ada jawabannya di sini ya, Wahbaz Zuhaili. Jadi ada syaratnya. Syarat-syarat hukuman had zina yang pertama adalah pelaku adalah orang yang balik, maka tidak masuk ke dalam had zina perzinahan yang dilakukan oleh anak yang belum mumayyiz ya, belum balik ya. Belum mumayyiz, belum balik ya. Jadi sudah tidak termasuk. Kemudian yang kedua, pelaku adalah orang yang berakal. Ya, maka tidak termasuk, tidak bisa dihad zina kalau ada perzinahan yang dilakukan oleh orang yang gila ya, atau orang yang secara mental tidak sehat. Makanya ada pendapat itu ya. Bagaimana kalau ada orang misalnya menyetubuhi mayat. Nah, itu dianggapnya tidak masuk zina. Kenapa? Karena hanya orang yang mentalnya nggak sehat aja yang mau menyetubuhi mayat misalnya. Kemudian yang ketiga, pelaku adalah seorang muslim. Ini menurut ulama Malikiyah ya. Ada yang mengatakan, kalau ulama yang lain mengatakan untuk kafir zimmi itu masih bisa ya masuk. Tapi ulama Malikiyah mengatakan harus seorang yang muslim. Kemudian yang keempat, pelaku melakukan perzinahan atas kemauan sendiri, tidak dalam keadaan terpaksa, syarat yang keempat. Ya, tadi ada jawaban, sudah dijawab ya oleh pemateri. Bagaimana kalau orang diperkosa? Maka yang diperkosa tidak mendapatkan had zina, tapi yang memperkosa dia mendapatkan had zinanya. Kemudian yang kelima, perzinahan dilakukan adalah dengan manusia. Berarti tadi yang saya sebutkan ityanul maitah misalnya, orang menyetubuhi atau memperkosa mayat, itu tidak masuk dalam haddul zina. Atau misalnya ityanul bahimah, orang menyetubuhi binatang, kan ada ya, itu tidak masuk dalam haddul zina. Tapi itu masuk dalam hukum yang lainnya. Ada hukum-hukum terkait dengan bagaimana hukumnya orang yang memperkosa mayat,
atau memperkosa binatang. Ada yang mengatakan di penjara, ditakzir, bahkan ada yang mengatakan dibunuh ya. Kenapa? Karena membahayakan orang lain. Kayak misalnya orang menyetubuhi binatang, itu kan nanti bisa menyebarkan penyakit ya. Penyakit-penyakit yang seperti HIV itu kan konon menurut penelitian yaitu diambil atau didapat dari persetubuhan dengan binatang. Kemudian yang keenam, perempuan yang dizinai harus perempuan yang memang sudah bisa disetubuhi. Tadi ya termasuk ya anak kecil tidak bisa. Kemudian yang ketujuh, perzinahan dilakukan tanpa ada unsur syubhat. Unsur syubhat di sini misalnya pernikahan yang syubhat, kan ada pernikahan syubhat kan? Pernikahan syubhat itu misalnya gini, ada orang yang menikah tanpa wali, ya, tanpa menghadirkan wali. Ya. Ini kan ada dua pendapat di kalangan ulama. Kalau jumhur mengatakan la nikaha illa biwaliin wa syahidai adlin. Kita tidak boleh menikah kalau tidak ada wali. Makanya kalau bapak kita nggak setuju menikah dengan pria pilihan kita, kalau jumhur itu nggak boleh. Nggak boleh dilangsungkan pernikahan kalau orang tua tidak setuju. Tapi untuk mazhab Hanafi itu masih diperbolehkan dengan syarat si perempuan ini adalah perempuan yang rasyidah. Rasyidah itu artinya dia sudah bisa menentukan pilihannya dengan baik ya. Rasyid itu cerdas, pandai. Nah, ini kan masih syubhat ya. Menikah tanpa wali ini masih syubhat. Misalnya kita Syafi'i, ada yang nikahnya nggak pakai wali, itu gimana? Itu syubhat. Artinya pernikahan syubhat itu ketika dia menikah, kemudian dia berhubungan seksual, dia tidak bisa dikenakan haddul zina, ya karena masih ada ikhtilaf ulama ya, terkait dengan hukum pernikahannya. Kemudian termasuk juga ini pernikahan beda agama ya, beda agama. Jadi kalau ada orang menikah beda agama nih, itu kan menurut pendapat yang pertama ya, satu, hukumnya sah gitu ya, karena kan dalam Al-Quran boleh menikah beda agama apabila si laki-lakinya muslim, kemudian si perempuannya ahlul kitab gitu ya. Nah, kemudian ada pendapat yang kedua, ini pendapat yang pertama ini masih banyak ya dipakai oleh para mufassir, diantaranya misalnya kalau di Indonesia itu Pak Quraish Shihab, itu masih beliau mengatakan boleh menikah beda agama kalau laki-lakinya itu muslim, perempuannya ahlul kitab. Nah, sedangkan pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa zaman sekarang ini sudah tidak ada ahlul kitab. Jadi orang-orang yang Nasrani sekarang itu mereka menyembah Nabi Isa. Itu berarti musyrik ya. Dalam Al-Quran wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Nah, kalau yang pendapat yang kedua itu haram hukumnya. Nah, ini MUI ya mengatakan haram hukum, fatwanya masih haram menikahi perempuan yang ahlul kitab, ya, yang berbeda agama meskipun dia ahlul kitab. Nah, ini kan masih syubhat ya, masih ada ikhtilaf di kalangan ulama. Maka apakah misalnya pendapat yang mengatakan berarti pernikahannya itu zina masih oke, tapi dia tidak masuk haddul qazaf, haddul zina ya. Kenapa? Karena masih dalam pernikahan yang syubhat. Kemudian yang ke-8 syaratnya pelaku mengetahui hukum keharaman berzina. Kalau tidak tahu ya berarti masuknya ke dalil yang rufi al-qalam ansalasin, diangkat dosanya pada 3 hal, diantaranya adalah selama si pelaku itu tidak mengetahui perbuatan tersebut dosa. Nah, yang terakhir ini yang tadi saya katakan ya, di Indonesia, yaitu syaratnya adalah perempuan yang dizinahi atau orang yang menzinahi itu berada di Darul Adl. Darul Adl. Darul Adl itu artinya bukan Darul Harb, bukan kawasan negara musuh, atau bukan al-baghi, kawasan yang dikuasai oleh sekelompok pemberontak. Nah, di sini Wahbah Zuhaili mengatakan termasuk negara yang tidak menerapkan hukum Islam, ya, seperti di Indonesia ini ya, maka dia tidak ada haddul qazafnya, haddul zinanya, maaf ya, kelibat terus, haddul zinanya. Nah, kenapa seperti itu? Karena yang berhak untuk menerapkan hukuman zina itu adalah pemerintah. Ya. Pemerintah. Jadi bukannya orang biasa seperti kita, kayak di Saudi ya, itu yang menerapkan hukumannya pemerintah, bukan orang biasa. Nah, kalau begitu bagaimana dengan orang-orang yang berzina di Indonesia? Nah, ini ada banyak ya fatwa-fatwa dari para ulama. Seperti misalnya kalau yang fatwa yang kontemporer ya, Pak Buya Yahya misalnya, beliau mengatakan bertaubat. Dengan bertaubat katanya ketika Allah sudah menutup dosa kita, ya maka kita tidak boleh membuka dosa tersebut. Nah, malah katanya orang yang berzina ini kan sudah melakukan dosa yang besar, gitu ya. Nah, jangan sampai ketika akhirnya kita mengatakan, oh dia ini haram, pendosa besar, masuk neraka, akhirnya dia malah
melakukan dosa besar yang lainnya, yaitu berputus asa dari rahmat Allah. Maka katanya untuk orang yang berzina ya, ini kalau di Indonesia dibawa kepada taubat. Nah, tapi ini saya mungkin sharing ya. Di tempat saya itu ada ulama ya, namanya Kiai Nur Ali. Nah, beliau itu dulu ya, setahu saya ketika saya masih kecil, menetapkan hukuman untuk orang yang berzina. Ketika kampung saya masih sedikit yang berzina ya, kalau sekarang waduh udah nggak ketahuan itu. Jadi beliau itu tidak menerapkan hukum cambuk ya, tapi menerapkan hukum pengasingan selama 1 tahun. Kan ada 2 tuh ya, cambuk dengan pengasingan. Maka beliau ijtihadnya ya, kalau tidak bisa dikerjakan seluruhnya, maka jangan ditinggalkan seluruhnya. Kan kayak usul fikihnya begitu ya. Maka beliau tetap mewajibkan orang yang berzina itu untuk diasingkan selama 1 tahun. Ya, ini supaya orang-orang kapok ya dan tidak melakukan lagi. Nah, itu mungkin ya tambahan dari saya ya. Untuk yang lainnya saya pikir sudah cukup lengkap. Tadi ada pemilik kasur ya. Pemilik kasur ini begini. Tadi sudah dijelaskan sebenarnya, tapi saya ulas sedikit ya. Misalnya begini. Ini nauzubillah ya. Misalnya saya itu sudah menikah ya, dengan suami saya ya, si A ya. Nah, kemudian nauzubillah saya misalnya berselingkuh, berzina ya. Kan kalau saya nggak mungkin nikah lagi karena saya perempuan kan. Saya berselingkuh, saya berzina sampai saya hamil. Setelah saya melahirkan anak, si suami saya ini tidak mengingkari bahwa anak itu bukan anak dia gitu ya. Jadi masih mengakui anak itu anak dia. Bisa karena dia tahu, meskipun dia tahu atau dia curiga atau dia tidak tahu, tapi dia nggak mengingkari gitu ya. Itu anak-anak dia. Nah, itu anak tersebut masih bisa dinasabkan ke suami saya gitu. Jadi miliknya itu masih milik si suami selama, dengan catatan selama si suami ini tidak mengingkari si anaknya atau anak tersebut ya. Nah, ini memang menjadi pembahasan yang cukup panjang ya di kalangan ulama, sehingga banyak ulama yang mengatakan bahwa tadi itu terbukanya pintu taubat ya untuk orang-orang yang berzina ya. Bahkan kemudian si penzina yang bertaubat, dia berbuat baik, ya itu lebih baik ya daripada misalnya orang yang kita judge kemudian dia terus-menerus dalam dosanya atau mungkin melakukan dosa yang lebih besar, yaitu tadi itu berputus asa dari rahmat Allah. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui bahwa hukuman, karena kita ini bukan negara Islam ya, artinya tidak menerapkan syariat dalam undang-undang kita ya, maka anak yang berzina hasil zina itu masih punya hak sebagaimana anak yang lainnya. Misalnya ada kakak, mereka masih ada kakaknya, KTP masih ada KTP-nya. Bahkan kalau misalnya mau menikah pun itu biasanya KUA itu nggak nanya ini anak zina bukan, enggak, langsung aja nikahin. Nah, kita sebagai orang yang memahami terkait hukum agama ya, kalau ada yang seperti itu ya kita luruskan. Kalau yang untuk kakak, KTP nggak masalah menurut saya ya, karena itu kan nanti kaitannya dengan keberlanjutan si anak tersebut ya, hak-hak dia dalam pendidikan dan sebagainya. Tapi misalnya dia menikah dengan orang lain ya, itu kita arahkan supaya yang menikah itu bukan bapak yang hasil zinanya itu, yang berzina itu. Karena secara hukum Islam memang yang pertama, nasab itu tidak ke bapak. Jadi nasab itu dari keluarga ibu. Jadi menikahkan itu adalah wali dari pihak ibunya. Kemudian yang kedua, secara warisan itu tidak mendapat warisan. Nah, kemudian tadi di kelas 11 itu ada pertanyaan bagus ya. Boleh nggak seorang bapak kalau dia memang tidak ada nasab sama anak yang hasil zinanya ini, bapak yang zina tadi, bisa tidak menikahi anaknya, gitu ya? Karena kan tidak ada hubungan nasab. Ini ada 2 pendapat di kalangan ulama ya. Yang tadi pertanyaannya bagus. Ada 2 pendapat di kalangan ulama. Kalau Imam Syafi'i mengatakan boleh seorang yang berzina ketika dia punya anak hasil zina, dia nikah dengan anaknya, karena katanya tidak ada hubungan nasab. Nah, tapi mazhab Hanafi ini menurut saya lebih baik ya, di mana beliau mengatakan tidak boleh, tetap tidak boleh seorang laki-laki yang berzina menikahi anak hasil zinanya. Kenapa? Karena ketika dia menikah dengan ibunya, berarti dia sudah masuk ke dalam musyawarah ya, artinya sudah ada hubungan pernikahan. Ya meskipun secara nasab tidak ada ya, tapi alangkah baiknya ya tidak dilakukan hal seperti itu karena masih ada hubungan darah ya. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan ya. Tadi orang yang dipaksa apakah diberikan had zina, diperkosa ya? Ini tidak ya, tidak diberikan had zina. Kemudian termasuk ini ya. Misalnya gini, ada seorang perempuan
masih kecil ya, masih belum cukup umur. Kalau kalian kan sudah cukup umur 21 sudah ya. Sudah cukup umur. Jadi misalnya masih 16, 15 gitu ya. Dia nggak mau nih awalnya, dia nggak mau untuk berzina. Nah, laki-laki yang mengajak dia berzina itu lebih dewasa dari dia. Akhirnya kemudian dibuatlah supaya si perempuan itu terangsang gitu ya. Apa disentuh, apa seperti apa pakai minuman gitu ya. Itu enggak, dia nggak kena hadduz zina. Karena dia dibawa, itu termasuk dibawa paksaan ya. Jadi kayak misalnya kemarin kasus kalian ingat nggak Harry Mas siapa namanya itu yang menyetubuhi 13 orang santriwatinya itu kan nggak diperkosa mereka. Mereka itu kan secara sukarela tapi di bawah tekanan gitu ya. Jadi bukannya diperkosa, dipaksa kayak di film-film tapi di bawah tekanan. Atau misalnya bahkan ada yang mengatakan katanya di antara santrinya tersebut ada yang minta jatah karena dia ngerasa enak gitu ya. Itu enggak masuk. Itu termasuk perkosaan. Kenapa? Karena di bawah tekanan atau di bawah pengaruh tadi itu ya. Jadi kalau yang di bawah umur itu tidak masuk ke dalam hadul qazaf karena tadi tuh walaupun dia birahi juga tapi di bawah tekanan gitu ya. Nah, jadi tidak dimasukkan dalam hadul zina, maaf ya. Kemudian tadi edukasi seks sudah bagus ya, jawabannya sudah saya tidak tambah lagi. Nah, dosa zina juga tadi sudah dijawab ya, tidak menurun. Dalam Al-Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra. Kita tidak menanggung dosa dari orang lain, termasuk anak yang hasil zina, yang bersalah itu orang tuanya. Memang ada beberapa hak dia yang tidak bisa diberikan, seperti wali nikah, kemudian warisan, tapi mereka tetap berhak untuk mendapatkan hak yang lainnya, pendidikan, kemudian perlindungan, ya, kemudian hak-hak yang lain itu harus tetap dapat ya, karena yang bersalah itu orang tuanya ya, bukan anaknya. Itu mungkin ya tambahan dari saya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya serahkan ke moderator ya. Terima kasih. Ibu, maaf, saya izin bertanya. Ya, boleh. Kan tadi nasabnya anak hasil zina itu nasabnya ke ibu. Berarti kalau misalnya anaknya cewek nanti untuk menikah, walinya itu langsung wali hakim atau bagaimana, Bu? Walinya dari keluarga ibu. Kalau kita lihat itu ya, tadi yang saya jelaskan ya. Jadi nasabnya itu kan ke ibu, wali nikahnya itu dari keluarga ibunya. Misalnya adik perempuan ibu, berarti paman dari pihak ibu, kakek dari pihak ibu. Cuma begini, kalau saya ya lihat maslahatnya daripada orang ngomongin yang enggak ya. Artinya kan tadi anak zina itu enggak punya salah sebenarnya ya. Jadi kan bisa wali dari pihak ibu, bisa dia pakai wali hakim. Kalau menurut saya lebih baik pakai wali hakim. Jadi lebih nggak terlihat lah ya dari orang-orang. Kalau dari pihak ibu tuh pasti akan jadi pertanyaan masyarakat kan. Kalau pakai wali hakim atau kalau di tempat saya itu biasa ya, itu mau anak zina kayak mau anak nggak zina kayak biasa. Suka yang menikahkan itu kiai, ya, kiai di sini di Atakwa. Nah itu boleh seperti itu. Jadi kita minta tolong orang yang alim atau orang yang guru kita ya untuk menikahkan anak kita itu boleh ya. Sah. Jadi meskipun dia bukan anak zina. Jadi bagusnya seperti itu. Wali hakim atau orang yang alim ya supaya orang tidak banyak bicara. Karena kan menjaga aib saudara kita itu berpahala ya. Artinya begini loh, kesalahan kan kadang ada ya orang itu yang nggak tahu gemes, nggak tahu kenapa ya. Pokoknya anak yang hasil zina itu kayak dikucilin seumur hidup dia gitu. Padahal kan yang salah orang tuanya. Dan orang tuanya pun kita nggak tahu ya apakah dia sudah bertaubat, taubatnya diterima oleh Allah misalnya, kan kita nggak tahu. Jadi menurut saya amannya pakai wali hakim. Terima kasih, ya. Bu. Ya. Baik, kalau tidak ada saya kembalikan ke moderator ya. Boleh ditutup saja.
Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih atas penambahan materinya, dan cukup sekian yang dapat kelompok 10 sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan dari kelompok kami, dari Ibu dosen, bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya materi ya semuanya. Baik Ibu. Pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.